Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada diri kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas terkait dengan bab sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa artinya dibaca atau bacaan. Secara istilah adalah Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surat An-Nas. Adapun kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, dan tidak ada yang mendahuluinya. Adapun fungsi Al-Quran adalah yang pertama sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Yang kedua sebagai hidayah bagi manusia. Yang ketiga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat sebagai obat penyakit rohani. Yang kelima sebagai kabar gembira kepada kaum muslimin dan pemberi peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keenam membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketujuh sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan sebelumnya. Adapun yang kedua adalah Al-Hadis. Secara bahasa hadis artinya baru, dekat, atau kabar. Secara istilah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan dalam suatu permasalahan. Adapun kedudukan Al-Hadis adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsinya, Al-Hadis adalah yang pertama sebagai pengokoh atau penguat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua sebagai penjelas hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang bersifat umum atau global sehingga diperinci. Dan yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Adapun sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad pengertiannya secara bahasa artinya sungguh-sungguh. Secara istilah adalah mengerahkan segala kemampuan berpikir untuk menentukan hukum atas sesuatu perkara berdasarkan dalil-dalil syar'i. Apa kedudukan ijtihad? Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Adapun fungsinya ijtihad adalah yang pertama menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua sebagai wadah mencurahkan pemikiran kaum muslimin dalam menyelesaikan permasalahan. Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.